anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kita di PAI masuk bab 3, pembelajaran 3, yaitu di bukunya halaman 22. Judulnya Cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, jadi sudah masuk pembelajaran ketiga ya nak. Cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, di sini bagian A adalah orang jujur disayang Allah. Coba lihat di papan tulis. Yang bagian A, orang jujur disayang Allah. Jujur artinya berkata apa adanya. Lawan dari jujur adalah bohong. Nah, anak yang jujur berarti dia selalu berkata sesuai dengan kenyataannya. Walaupun yang kenyataannya itu tidak sesuai dengan hatinya, tetapi dia lakukan, dia katakan itu yang jujur. Kalau menurut istilah, jujur itu merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan sedikitpun, benar-benar nyata. Kalau yang terjadi misalnya dia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga mamanya, kemudian dia ceritakan ke mama tidak sengaja, bukan dibilang tidak tahu, tetapi katakan tidak sengaja. Tadi saya lewat di sana bunda, ternyata tersenggol, jatuh dia. Nah, katakan yang sebenarnya, itulah yang namanya jujur. Nah, di dalam agama Islam, jujur ini dimasukkan 5 kategori. Nah, yang pertama, jujur atau ada jenis 5 sifat jujur dalam agama Islam. Yang pertama, jujur atau siddiq al-qalbi. Siddiq itu artinya benar atau jujur ya. Siddiq al-qalbi itu artinya sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seseorang. Misalnya, contohnya anak ibu sekeluarga ingin bersedekah kepada orang yang tidak mampu atau kepada nenek-nenek yang sudah jompo, yang sudah tidak mampu, tidak ada lagi keluarga yang menolongnya. Kemudian anak ibu dan keluarga mengatakan sedekah, ini sedekah ya nek, dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan yang lain dari orang lain kecuali lillahi ta'ala. Itu yang namanya siddiq al-qalbi, memang dalam hati, niat dalam hati diutarakan tanpa ada ingin mendapatkan balasan dari orang lain, hanya ingin mengharap ridho dari Allah karena sudah tertanam dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, siddiq al-hadis. Siddiq al-hadis itu artinya sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan manusia. Contohnya, anak ibu memberikan makanan kepada tetangga yang kurang mampu misalnya ya. Di dalam makanan itu hanya misalnya tempe goreng. Bilang langsung, nek, ibu, ini saya berikan tempe goreng ya. Bilang sesuai dengan kenyataan yang ada. Apa yang di dalam tempatnya atau rantangnya tadi, itu yang kita bilang. Nah, langsung bilang saja seperti itu. Itu namanya siddiq al-hadis, sesuai dengan perkataan manusia ya. Kemudian siddiq al-amal. Apa siddiq al-amal itu? Sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas manusia. Misalnya, ayah atau bunda bertanya di rumah, ayah bunda pulang kerja tanya, nah ada sholat zuhur tadi? Apa dijawab? Kalau ada jawab ada, kalau tidak jawab tidak. Ada bunda, saya tadi sholat zuhur kok. Nah, kemudian anak ibu bilang sholat zuhur, tetapi anak ibu tetap memang
melaksanakan sholat zuhur. Kalau memang benar, katakan yang benar. Tetapi kalau tidak sholat, bilang tidak sholat. Jangan karena takut kena marah, takut kena tegur, akhirnya berbohong. Itu tidak baik. Katakan sesuai dengan kenyataannya. Dan satu lagi, lakukan aktivitas itu, baru kita bisa menjawab pertanyaan ibu dengan jujur ya. Kemudian siddiq al-awwad. Siddiq al-awwad artinya sifat jujur yang penerapannya ada pada janji manusia. Apabila dia berjanji, dia tidak ingkar. Contoh, kamu berjanji dengan teman, nanti aku datang ke rumahmu ya jam 11. Ternyata kamu tidak bisa. Kamu harus mengabari teman. Jangan biarkan teman menunggu, karena orang Islam janjinya harus bisa ditepati. Jujur dalam berjanji. Kalau tidak bisa Bu, ya bilang, katakan. Nah, jadi seseorang muslim apabila dia berjanji, dia harus menepati janji tersebut. Nah, itu cara ciri-ciri orang jujur juga, kalau dia suka menepati janji. Kemudian siddiq al-hal. Siddiq al-hal artinya merupakan jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup. Kita hidup sesuai dengan kenyataan. Bergayalah sesuai kemampuan. Jangan banyak gaya. Nah, anak ibu jangan suka pamer, jangan suka bergaya terlalu luar, karena itu juga akan tidak baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Orang lain yang tidak mampu mungkin melihat kita akan sedih. Seperti itu kan. Jadi kita bergayalah sederhana saja, tidak usah berlebihan. Ada rezeki berlebih, sedekah. Ada misalnya, Bu, saya mampu kok Bu belinya. Iya, mampu, tetapi tidak usah berlebihan. Nah, kemudian jujur itu juga yang pertama adalah jujur terhadap Allah. Apa jujur terhadap Allah? Contohnya saja ketika kita ujian. Orang tidak akan tahu kalau kita misalnya mencontek atau apa, mungkin tidak nampak oleh ibu guru atau bapak guru, tetapi Allah nampak. Kemudian sholat, Bu Yanti tanya, anaknya ada sholat di rumah tadi subuh? Ada Bu, ternyata dia tidak sholat subuh. Tidak tahu Bu Yanti, tetapi Allah tahu. Itu jujur kepada Allah. Katakanlah yang sebenarnya. Kemudian jujur yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Nah, lihat di buku kita. Jujur terhadap diri sendiri itu adalah ketika kita melakukan misalnya ulangan, atau misalnya kita berkata kepada ibu guru, tidak boleh berbohong. Kemudian apabila ibu menyuruh kita untuk berbelanja, ada uang sisanya, ibu tidak tahu, kita tahu, lalu kita memberikan uang sisa tersebut kepada ibu-ibu, ini uang kembaliannya. Kalau kata ibu nanti untuk kita, baru boleh untuk kita. Tetapi kalau kita belum bilang sama ibu atau bunda, kita ambil, itu tidak boleh. Berkatalah yang jujur, karena anak jujur akan disayang Allah dan Rasul dan juga orang tua. Semua orang akan menyayangi anak yang jujur. Nah, kemudian jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain juga, misalnya kita berinteraksi dengan siapa? Teman di luar, kemudian tetangga, kemudian lingkungan sekitar di sekolah, teman-teman misalnya di sekolah, ibu guru juga. Nah, jadi jujur itu bisa juga kepada orang lain. Dari yang pertama tadi jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kemudian jujur kepada orang lain. Itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Allah menyayangi dan mencintai anak yang jujur.
jujur. Jadilah anak yang jujur, jadilah pribadi yang jujur, karena akhlak terpuji akan membawa kita nanti ke surga. Anak yang jujur akan disayang Allah, mendapat pahala, dia akan mendapatkan surga. Nah, hari ini pembelajaran kita cukup di sini dulu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.